لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala ta'ala aidan 'azza min qail qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian ahad subuh Masjid Quba yang insyaallah mudah-mudahan di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang mulia dan waktu yang mulia, semoga salat subuh berjamaah kita dan niat thalabul ilmi kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kebaikan ini baik salat berjamaah senantiasa Allah berikan istiqomah dalam kehidupan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dalam hati kita dari thalabul ilmi dan salat berjamaah, baik iktikaf kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai nilai kebaikan dan menjadi sebab diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga para jamaah haji kemarin sudah wukuf. Berarti sekarang Idul Adhanya ya, kalau di Saudi itu. Kita doakan mudah-mudahan mungkin dari jamaah menaikkan ibadah haji, semoga ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat wal afiat, membawa haji yang mabrur, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih umur atau yang belum diberikan kesempatan ke sana, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berziarah, untuk bisa beribadah ke Baitul Atiq, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulliyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ila jami'il salin والتابعين العلماء العاملين والمصنفين المخلصين وخصوصا إلى مؤلف وإلى جميع وأساتذتنا وأساتذتنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركاتهم شيء لله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki wa iyyakal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita bersyukur karena sudah masuk di hari ke-9 kalau di sini ya.
di hari ke-9 bulan Zulhijjah. Kata ulama, terakhir yang disebut sebagai Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, itu besok, yaitu Yaumun Nahar, 10 Zulhijjah. Kalau kita melihat sebagian daripada penafsiran ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, jadi dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah sampai 10 Zulhijjah. Berarti ayyamu tasyrik yang 3, 11, 12, 13 bukan bulan haji. Bukan. Karena kalau sudah wukuf sebetulnya sudah beres aktivitasnya. Karena ada hadis Nabi Al-Hajju Arafah, bahwa puncaknya ibadah haji yang menjadi ukuran sah atau tidaknya adalah wukuf di padang Arafah. Mau yang asam urat, kakinya sakit, mau yang kagak bisa jalan, digotong, harus wukuf di Arafah. Tidak boleh tidak. La Buddha, tidak boleh tidak. Kenapa? Itulah puncaknya ibadah haji. Tapi saya bingung kalau yang VIP, yang plus itu di padang Arafah udah kayak hotel bintang 7 loh Pak. Fasilitas lengkap semua. Kayaknya yang begitu modelnya Haji Rapi Ahmad kayaknya. Yang duitnya seabrek-abrek banyak. Kayaknya wukuf di padang Arafah bukannya kita berpanas-panas, bersusah-susah, berletih-letih karena kita pakai pakaian ihram, tapi malah sepertinya mewah sekali. Beda kalau tamu negara, emang tamu raja beda. Ya. Tapi saya rasa kayaknya lebih resep yang hajinya betul-betul 40 hari gitu loh. Jadi pahalanya juga banyak Pak. Ini haji 15 hari. Haji bahkan ada yang kemarin 3 hari sebelum hari Arafah baru ada yang mau berangkat. Ternyata cuma ngincer wukufnya doang. Yang biasanya begitu orang sibuk sama punya pohon duit yang begitu. Ya, tapi kalau yang memang hajinya betul-betul lillahi ta'ala, pengen betul-betul merasakan di sananya nikmat ziarah ke makam nabinya lama, salat di masjid, 1 kali salat pahalanya berapa Pak? 100.000 kali lipat. Supaya impas pahalanya, Bapak harus salat 100.000 kali di Masjid Kuba. Baru pahalanya impas sekali sholat di sana. Coba kalau nggak gempor kaki. Mas, berarti haji begitu murah apa mahal? Murah. Kalau dikalihan cuman pahalanya yang luar biasa, betul nggak Pak? Betul, yang mahal itu yang sebentar di sono duitnya gede, nah itu yang mahal. Ya. Tapi kalau yang biasa murah, sangat murah. Semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya simbolnya ibadah haji hanya dengan menggunakan pakaian ihram itu sebetulnya libasut tazallul, pakaian hina. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sapar rekreasi. Ini bukan sapar-sapar biasa. Ini sapar ibadah. Bahkan kata ulama, wa hadza safarul akhirah. Inilah sapar menuju akhirat. Tapi simbolnya adalah dengan manasik atau menunaikan ibadah haji. Makanya nggak boleh jidal. Jidal tuh bertengkar. Biasanya yang begitu tuh berdebat sama supir angkot. Udah segini aja harganya. Ya, pertama udah deal harganya segini. Ternyata pas sampai tempat mikot beda. Yang nyuri-nyuri umroh. Waktunya luang dia ambil umroh, waktunya luang dia ambil umroh kan. Nah itu, dia ke tempat mikotnya tuh ngambil gituan Pak sama supir taksi. Dia debat sama supir taksi. Tadi segini, kenapa berubah harganya? Begitu. Tuh jidal-jidal begitu juga kalau perlu dihindari. Apalagi bertengkarnya sama istri. Jangan. Udah di sono bertengkar sama bini lagi. Kan di sini juga udah pernah. Di sono makanya jangan lagi, jangan. Ya. Nah itu, apalagi kita menunjukkan hal-hal yang takabur. Jangan bisa kontan cash dibayar di sana. Jangan ya, karena tanahnya haram di sana. Tanah haram tuh tanah mulia. Kalau sini kan sengketa kebanyakan, bukan tanah haram. Jadi beda, ya nggak ada angkernya, nggak ada. Kalau di sana memang sakral, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu cuma satu Pak tanah haram, Makkah doang. Ketika Rasulullah hijrah, Rasul berdoa supaya negeri Madinah dijadikan tanah haram. Disitulah kemudian jadi 2 tanah
haram. Nah itu makanya karena haram mulia dijaga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmati Allah, nah kita bersyukur bagi yang tidak beribadah haji disunnahkan berpuasa. Li ghairil hajj, bagi yang tidak pergi haji dianjurkan berpuasa. Sebetulnya dari awal Zulhijjah sudah dianjurkan iksarus siyam, memperbanyak puasa di bulan mulia ini. Karena kata Nabi dalam hadis, puasa yang paling utama afdolus siyam ba'da Ramadan, puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di Ashhurul Hurum, puasa di bulan-bulan mulia. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi banyakin puasa di bulan-bulan mulia ini. Apalagi ini bulan haji, luar biasa, sangat ditekankan. Kalau dari awal kayaknya belum mampu puasa bulan Zulhijjah, nggak apa-apa, jontrotnya aja tanggal 9. Sekarang mah jangan sampai enggak kayaknya. Pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali besok jangan, kalau besok mah. Kalau besok jangan puasa, haram, karena itu Yaumun Nahr, ya hari di mana kita dibolehkan setelah sholat menyembelih hewan kurban. Sebelum sholat boleh nggak nyembelih? Sebelum sholat nyembelih. Ya kan saya ngomongnya nyembelih doang, bukan nyembelih hewan. Ya boleh menyembelih apa, kayak kambing, mau nyembelih kucing kayak ayam, boleh. Boleh apa enggak Pak nyembelih? Boleh. Hewan kurban juga boleh Pak Haji, tapi makruh. Enggak boleh. Ya, makruh tapi ya larangannya tidak sampai haram, hanya makruh saja. Kalau sholat belum beres, khutbah belum beres, udah keburu-buru pengen nyate gitu kira-kira. Nah, yang begini jangan ya. Jadi tunggu dulu sholat selesai, makanya Idul Adha mah dianjurkan sholatnya lebih dulu dimulai. Saya senang sekali tuh di depan gerbang tuh ditempel yang nama-nama berkurban tuh ya. Jangan disebutin Pak Haji, kelamaan. Mendingan ditempel saja. Kadang-kadang ada masjid minta disebutin, ente mau kurban apa ria? Maka disebutin, nggak disebutin marah ngomong sama DKM. Jangan, udah tempel aja begitu. Orang juga setiap yang masuk ngeliatin, oh Fulan bin Fulan, udah begitu. Ya karena kurban niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dipisahin duluan. Dipisahin duluan lagi. Yang kurban dipisahin duluan. Saya ya ininya di. Itu mau kurban apa cuman mau berbagi doang makan daging? Bukan. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jual juga jangan, kecuali udah dikasih. Contoh, ini udah dikasih panitia Fulan bin Fulan, ini jatahnya. Nah, kalau udah diterima boleh diapain aja, mau disayur dijual boleh. Namanya bukan daging kurban, dagingnya dia itu mah. Karena udah dikasih. Kecuali pengkurbannya aja jual. Enggak boleh itu yang begitu. Karena itu ibadah. Kalau ibadah afdolnya sedekahkan semua. Saya bicara afdol loh Pak. Afdol, paling utama. Sepertiga boleh dimakan, sepertiga boleh dihadiahkan, sepertiganya boleh untuk mustahik. Terserah. Tapi kalau kurban nazar haram dimakan oleh pengkurban. Kalau kurbannya kurban nazar atau wajib. Ya, makanya diperhatikan betul. Karena kemarin di Parung Serap ada DKM nanya ke saya. Ternyata sisa-sisa kurban itu dijualin, duitnya masih ada katanya. Dijualin oleh panitia. Saya bilang duitnya ada, masih ada Pak Ustadz. Insya Allah selamat kata saya. Daripada dipakai buat operasional masjid, tidak tanpa izin pengkurban, bahaya itu. Keboleh. Ya, izin paling tidak ada izin dulu secara umum, misalnya di grup nanti yang mau berkurban, saya mohon izin kalau ada lebihnya apa segala macam diizinkan untuk masjid untuk ini. Kalau semua ridho ya ridho saja nggak apa-apa. Tapi umumnya kan enggak. Kadang main nyelonong aja, ini yang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah, itu prolog saja. Pagi ini kita akan membahas, karena ini hari yang mulia, kita akan membahas tentang bagaimana, karena ibadah kurban kan ada hadis begini Pak. Nanti kalau khutbah Idul Adha nih pasti ada yang nyampein hadis begini. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan rezeki tapi tidak mau tadhiyah, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali injak tempat aku sholat kata Rasulullah. Jangan sekali-kali injak masjid, jangan sekali-kali injak musola, karena Allah dan Rasulnya benci orang bakhil. Allah dan Rasulnya benci dengan orang-orang
bakhil yang pelit. Meskipun rajin ibadah, pelit, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah maka Rasulullah menekankan sekali ada aspek ibadah yang sifatnya vertikal, kita dengan Allah, ada aspek ibadah yang perlu diperhatikan yang sifatnya horizontal, antara kita dengan sesama. Nah, momentum kebersamaan berbagi hewan itu ada pada Idun Nahr atau hari raya kurban esok tanggal 10. Di situ dilihat kualitasnya, mana kualitas personalnya di hadapan Allah, mana kualitas personalnya di hadapan manusia. Mana hablum minallahnya yang kuat, mana hablum minan nasnya yang punya rasa empati antar sesama. Terutama supaya masing-masing bisa menikmati hidangan hewan kurban. Sebetulnya 2 Id poinnya begitu, Pak. Mau Idul Fitri, mau Idul Adha, poinnya itu. Idul Fitri berdosa kalau ada orang yang tidak bisa makan karena tidak mendapatkan distribusi zakat fitrah. Idul Fitri kan? Nah, Idul Adhanya berdosa panitia jika masih ada yang tidak bisa makan hewan kurban karena tidak didata. Dua-duanya sama, poin pentingnya itu. Sholat, zakat fitrah jangan ditinggal Idul Fitri. Sholat, makan hewan kurban dan distribusinya jangan ditinggal. Jadi yang ditekankan 2, ibadah kepada Allah dengan sholat sunnah 2 rakaat berjamaah. Yang kedua adalah ibadah sosialnya dijaga. Karena yang Allah pengen dari kita, kamu baik di hadapan Allah. Yang kedua, hubunganmu antar manusia juga baik. Nah, itu jadi mahar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Simbolnya pertama kita sholat, Bapak awali dengan takbiratul ihram, akhirnya dengan apa, Pak? Salam. Salam itu kan tawajuh yaminan wa shimalan. Itu simbol setelah kita menghadap Allah. Jangan lupa ada ibadah sosial. Kanan kiri kita tegur, hablum minan nas, supaya hubunganmu dengan Allah diterima Allah, maka hubungan manusia dirawat dengan baik. Itulah nanti jadi mahar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu, untuk menunjukkan kualitas ibadah seseorang itu baik atau tidak, itu tergantung bagaimana seorang hamba menjaga hatinya itu. Imaratul qulub kalau bahasa agamanya itu. Merawat hati itu lebih sulit. Saya rasa saya sering sampaikan ini daripada yang zahir, yang zahir atau yang lahiriah. Ada tahap-tahapannya, Pak. Semalam saya ngisi di Pondok Aren, bahas masalah baca Fatihah tapi dalam dimensi spiritual. Baca Fatihah dalam sholat dalam dimensi spiritual. Bagaimana maknanya Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana maknanya Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dalam bacaan Fatihah. Karena saya rasa kalau secara fikih umumnya sudah paham. Harus menjaga makharijul huruf, harus menjaga tartibul ayat, susunan ayatnya, harus menjaga al-mudud wal kusur, panjang dan pendeknya. Nah, itu harus dijaga secara fikih. Karena kalau lahan bacaannya cacat, yughayyirul makna, bisa merubah makna Fatihah, cacat salatnya, cacat Fatihah, cacat salatnya. Nah, yang saya sampaikan perspektif substansinya atau spiritual. Bagaimana kita meresapi bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dalam sholat orang yang yataharraku lisanuh wa qalbuhu ghafil. Ada orang sholat, kata ulama, modelnya 3. Pertama, lisannya ngomong, hatinya kabur kemana-mana. Itu model orang sholat pertama. Yang begini nih, level surganya kelas bawah. Masuk sih, cuman kelas bawah kayaknya. Ini juga harus susah payah dulu ngesod, jembatnya ngesod. Ya. Yang kedua, lisannya ngomong, hatinya yattabi'u lisanah. Hatinya ngikut lisan. Ini yang kedua. Ya, jadi yang kedua, lisannya ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya berusaha memahami apa yang diucap oleh lisan. Model yang kedua ini bagus, tapi masih level menengah. Nah, yang paling tinggi, sebelum dia sholat, hatinya sudah faham apa itu Fatihah. Hatinya sudah faham apa itu takbir.
Hatinya sudah mengerti apa itu inti ruku. Hatinya sudah faham apa itu fungsinya sujud. Hatinya sudah faham apa itu fungsinya i'tidal. Ketika dia takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, maka lisan ini seolah-olah bukan baca, Pak. Menerjemahkan isi hati manusia. Bahwa Ar-Rahmanur Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Lisan ini hanya menerjemahkan iman yang ada di dalam hati. Nah, ini level tertingginya. Jadi bukan hati ngikut lisan, lisan menerjemahkan imannya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar, karena al-qalbu qaidul jawarih. Hati itu pemimpinnya fisik. Kalau hatinya benar sesuai hadis Nabi, iza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau yang disebut dengan gumpalan darah itu solihah, benar, baik, maka fisiknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, upaya dalam menjaga hati itu tipsnya banyak, tergantung bagaimana konteksnya. Karena saya nggak bisa generalisir. Umpama begini, ada 2 orang tanya ke saya, datang, Ustaz, saya punya masalah begini. Yang satu lagi bilang, saya juga punya, tapi masalahnya begini. Kira-kira cara saya meminimalisir untuk tidak terpengaruh dengan masalah saya dan fokus untuk ibadah, bagaimana caranya? Saya nggak bisa jawabnya sama. Karena konteksnya dan masalahnya, latar belakangnya juga berbeda. Tapi kata ulama, secara umum, secara universal bisa dipakai kondisinya apapun, masalahnya apapun, paling tidak ada 3 hal yang bisa dipakai dan dilakukan untuk bisa merawat, menjaga stabilitas rohani. Karena saat ini yang sulit itu, Pak, bukan yang lain-lain. Contoh, kita kan umumnya diuji dalam ibadah bukan dalam konteks yang lain-lain. Paling umum ibadah itu yang banyak ubutuliya bi ibadatihi, ya sholat. Paling tidak lupa rokaat itu penyakit sholat paling umum, Pak. Lupa rokaat. Ini rokaat keberapa ya? Karena pikirannya lagi banyak di kantor, mikirin bini, mikirin anak, ya kan? Ada yang baru takbir aja udah lupa loh, Pak. Rokaat berapa ini? Padahal baru mau ngerjain itu. Ada yang udah lupa, saking mumetnya pikiran itu. Itu yang disebut orang yang lisan dan gerakannya bergerak, tapi ininya nggak bersama Allah, sama pikirannya tidak bersama Allah. Ketika kondisi begini, setan masuk. Itu yang disebut alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ketika masuk digoda lupa rokaat, digoda pantatnya seperti keluar kentut padahal tidak, digoda lupa baca Fatihah, digoda lupa baca surat. Ada orang udah sholat 2 rakaat lupa. Tadi saya baca Fatihah enggak ya? Tadi saya takbir enggak ya? Seolah-olah seperti orang gila. Jadi kalau udah orang ngikutin bisikan setan, itu disetting, Pak, sama setan, seolah-olah seperti orang gila, junun. Padahal sudah berkali-kali, tapi seolah-olah kayak belum. Nah, itu lebih gila dari orang gila sebetulnya. Karena orang gilanya bukan dalam ibadah. Lah ini orang gilanya dalam sholat. Karena selalu ngikutin bisikan setan, terutama dalam berwudu. Itu lebih bahaya kalau dalam berwudu, karena banyak buang-buang air. Satu mubazir, kedua ya banjir. Satu mubazir, 2 bisa banjir itu. Karena buang-buang air, Masya Allah. Belum pakaiannya basah apa segala macam, itu luar biasa. Ya. Nah, itu penyakitnya bukan di fisik, tapi penyakitnya di hati. Kenapa? Karena orang semakin banyak yang mubah dimakan, semakin banyak yang mubah itu dijaga, semakin qaswah hatinya. Qaswah itu keras. Ya, qaswah itu keras. Saya rasa saya nggak bisa juga membuktikan orang si fulan bin fulan hatinya keras. Itu bisa dideteksi dengan beberapa indikator ya. Karena nggak bisa juga kita menilai hati seseorang. Yang paling pas menilai hati seorang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Hanya Allah yang bisa melihat sirnya seseorang, rahasianya, dan manusia hanya bisa melihat zahirnya manusia. Sesama manusia bisa melihat zahir. Disitulah maka ada etika husnuzon. Suatu saat ada yang tanya ke saya,
Pak Ustadz, saya pernah ke rumah kiai. Dan kiainya kiai top loh, bukan kiai kaleng-kaleng, bukan. Kiai top, alim lah, alim alama. Tapi pas saya lihat, saya datangnya sudah mau maghrib waktunya. Ternyata pas saya bertamu, baru mau sholat asar. Kira-kira 4-3 menit sebelum maghrib, baru mau sholat asar. Pikiran orang awam ini nih, ini orang kagak paham ilmu, apa main-mainin agama. Tuh, orang awam sudah suuzon sama orang alim. Kan penyakitnya itu, Pak. Emang apa? Penyakitnya bukan burik, bukan kurap. Buruk sangka sama orang. Buruk sangka. Baru ngelihat begitu aja secara zahir. Wah, kiai abal-abal ini. Kok sholat bukan awal waktu berjamaah. Malah akhir waktu 3 menit sebelum maghrib baru sholat asar. Ternyata yang banyak menjerumuskan orang masuk neraka. Bukan karena kagak sholat, Pak. Karena hatinya rusak. Suuzon kepada Allah, suuzon kepada manusia. Baru diuji sama Allah, ngelihat orang kayak begitu aja satu. Itu hatinya pikirannya udah kemana-mana. Wah, kiai gak beres ini. Sholatnya akhir waktu ini. Wah, ini orang gak beres. Gak pernah sholat subuh. Jadi hatinya mudah menyalahkan orang lain. Yang salah yang mana kira-kira? Inilah yang bahayanya, Pak. Kalau yang zohir-zohir sih gampang, ya. Makanya ulama akhir zaman ini yang kita cari bukan cuma sekedar ilmu secara zohir. Saya rasa itu banyak. Bapak juga nggak perlu nunggu sampai kajian di Masjid Kuba Sabtu dan Minggu. Di YouTube juga bisa. Hanya saja nanti difiltrasi, disaring, ya. Kira-kira mana yang kredibel menyampaikan materinya, mana yang tidak. Karena ruang lingkup media sosial itu adalah ruang yang dimana orang tidak pakar seolah-olah jadi pakar. Itu media sosial. Sampai ada ulama dari Jawa Timur bilang begini. Media sosial itu mematikan kepakaran. Media sosial itu mematikan keahlian seseorang. Karena kita nggak bisa lihat mana yang ahli, mana yang tidak. Kalau Bapak bilang, oh Ustadz ini ahli, itu subjektif, Pak. Sangat subjektif. Kalau mau, Bapak lihat biografinya. Atau latar belakang menuntut ilmunya. Nah, pendidikannya tapi kan nggak banyak diekspos di YouTube. Kadang-kadang yang diekspos ya hanya secara lahiriah saja. Disinilah maka jadi iltibas. Iltibas itu campur, nggak ketahuan mana yang ahli, mana yang tidak ahli. Itulah bahayanya kalau ngaji via YouTube. Google. Iya. Fas'alu ahla Google. Bisa gitu. Ya, nanya Google bukan. Kalau nanyanya langsung ke guru, satu keberkahannya berbeda. Yang kedua, Bapak punya problem yang sesulit apapun selama gurunya bisa jawab, cari jalan keluar, insya Allah langsung kontan dijawab. Kalau di YouTube kan kita kadang-kadang kitanya yang ngedumel, masa begini, begitu amat, nah, masa bingung juga jadinya. Ya itulah yang kadang-kadang banyak orang yang malas ngaji, malas belajar, malas ke rumah guru melalui via YouTube. Tahu-tahu jadi ustadz, ustadz Google, ustadz apa namanya? Kalau kata dosen saya namanya ustadz prematur, ya ustadz prematur. Itu ya yang nuntut ilmunya belum banyak atau tahu-tahu mengajar dan bicara hukum lagi, halal haram tuh bahaya. Ya, ini masya Allah. Para jamaah sekalian rahmati Allah. Yang pertama sesuai tafsiran surat Tabarok. Surat Tabarok lagi. Tabarok surat apa, Haji? Al-Muluk. Ya tabarakalladzi biyadihil mulku. Dalam surat Tabarok ada ayat yang spesial sekali. Apa itu? Khasyatullah bil ghaib. Ini intinya. Merasa takut kepada Allah dalam kondisi sepi. Nah ini mah jangankan orang awam, ustadz aja belum tentu mampu loh, Pak. Merasa takut kepada Allah dalam kondisi sepi. Kalau dalam kondisi ramai itu bisa manipulatif, bisa karena jaga image. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya saya bisa aja ngomong begini nih, orang ada depan Bapak banyak. Tapi kalau dalam kondisi sendiri, masihkah merasa takut kepada Allah? Itu yang bisa menguji orang hatinya sakit atau tidak. Itu ujian yang paling pertama. Kata ulama, untuk mendeteksi hati seseorang benar atau tidak, terawat atau tidak, saksikanlah dalam kondisi ramai dan dalam kondisi sepi. Kalau hanya kondisi ramainya dia takut kepada Allah, dalam kondisi sepinya berani kepada Allah,
selama ini pangkatnya adalah pangkat munafik. Karena hanya ramai saja takut dengan Allahnya. Dalam kondisi sepi berani maksiat, berani mencela Allah, berani putus asa dari rahmat Allah dalam kondisi yang sepi. Harusnya terbalik, Pak. Dalam kondisi ramai, ini kalau mau agak berani ya. Di kondisi ramai, Bapak tunjukkan saja kalau nggak pengen dilihat, seolah-olah seperti tidak takut. Tapi dalam kondisi sepi, merasa takutlah kepada Allah. Meskipun kondisi begini masih salah. Yang benar itu ramai atau sepi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya ngomong yang kedua ini ada contohnya. Imam Ghazali pernah nulis buku, Pak, nulis kitab. Di dalam kitab itu sama Imam Abu Najib Suhrawardi itu juga pernah nulis buku, nulis kitab itu. Itu membahas tentang kelompok orang-orang yang dekat kepada Allah. Model-modelnya. Ya, kelompok orang-orang yang dekat kepada Allah. Tipe yang pertama ini yang unik. Namanya malamatiyah. Kayaknya saya udah pernah sampaikan. Malamatiyah itu kitmanuz zahir. Menunjukkan, menyembunyikan ibadah zahir. Kemudian menunjukkan maksiat secara zahir. Ibadah zahirnya disembunyikan. Tapi secara zahirnya kelihatannya kayak maksiat. Saya kasih contoh deh. Di Jawa Timur ada kiai. Kalau Bapak pernah dengar namanya Hamim Jazuli namanya. Allah yarham. Ya. Itu kalau dilihat orang awam nih, itu kiai nggak pernah ada di masjid. Adanya di diskotik, Pak. Setiap orang awam lewat depan di klub malam itu, kok ada Kiai Hamim di sana? Dan kelihatannya minum, Pak. Nyekek botol. Yang minum kelihatannya. Ternyata diklarifikasi datang ke ayahnya ulama besar namanya Kiai Haji Ahmad Jazuli. Ditanya, Pak Kiai tadi anaknya itu di sana, saya lihat di sana. Ternyata pas dicek sama abahnya nggak ada di sana, adanya di rumah. Saya juga bingung, Bapak mau percaya atau tidak, kelebihan orang tuh banyak, Pak. Dan yang bisa membuka hati seseorang dan penglihatan seseorang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kayaknya cerita-cerita begini nggak banyak ditemukan dalam sirah, tapi banyak ditemukan dalam pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Mungkin Bapak juga pernah merasakan, kayaknya kemarin saya lihat si Fulan ada di sono dah. Kok malah ada di sini tuh penglihatan begitu. Makanya kata ulama, penglihatan dunia sifatnya semu. Hanya biasa-biasa saja. Jadi Anda jangan menghakimi personal seseorang hanya sekedar penglihatan zahir. Kecuali terkait teknis ibadah atau fikih. Tapi kalau urusan akhlak nanti dulu. Kalau urusan pribadi nanti dulu. Ditahan dulu. Untuk menghukumi atau menghakimi seseorang. Tadi kan ayatnya dibaca tuh sama imam tuh. Ya kalau kamu ingin wa antahkuma bainan nas, harusnya antahkuma bil adl atau antahkumu bil adl, hukumilah dengan sangat bijak. Jadi ternyata ini kiai, Pak, nggak pernah kelihatan di masjid, kelihatannya hanya di tempat-tempat yang dalam tanda kutip dianggap maksiat. Ternyata ketika diklarifikasi tidak pernah ada di tempat itu. Dan kiainya, gurunya selalu bilang, ini Hamim selama mondok, kakak kelasnya nggak pernah ngelihat dia sholat. Tapi kok saya ngelihat ya, ternyata beda kelas antara santri dengan guru kalau melihat santrinya yang punya kelebihan, Pak. Saya rasa tradisi begini hanya banyak di pesantren kelihatannya. Saya nggak tahu kalau di luar ya. Ternyata kata kiainya, saya kok dengan mata husnuzon saya melihat ini santri, ini anak sholatnya rajin. Tapi kenapa kalau kakak kelasnya yang lihat bawahannya kesel dan dibilang nggak pernah sholat? Nah ada dua kemungkinan, Pak. Satu, orang yang hatinya mati, sering dengki dengan orang lain, itu matanya ditutup dari kebaikan, melihat orang selalu buruk. Ada dua kemungkinan. Yang kedua, salah lihat. Salah lihat, bukan dia padahal. Begitu. Nah ini yang bahaya yang pertama, Pak. Karena hatinya dengki dengan orang lain, setiap ngelihat orang kelihatannya jelek. Ini yang bahaya, udah akut, Pak, yang begini. Ini harus digempur dengan banyak taubat, digempur dengan banyak
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Imam Abu Najib Suhrawardi, para ulama dulu itu lebih senang menyembunyikan ibadahnya. Mereka dalam kondisi sepi merasa takutnya kepada Allah tinggi. Tapi kalau dalam kondisi ramai biasa-biasa saja. Ya, yakhshawnallah bil ghaib. Mereka merasa takut kepada Allah dalam keadaan yang sepi. Wa antuhjizahu an maharimillah. Jangankan dalam kondisi ramai, dalam kondisi sepi pun mereka bisa melepaskan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau menguji ikhlas juga begitu, Pak. Dalam kondisi sepi di rumah dan ramai, kira-kira sholatnya lebih lama yang mana? Kalau dalam kondisi sepi, sholatnya cepat, berarti terbalik. Dalam kondisi ramai, sholatnya panjang-panjang, berarti terbalik. Yang ikhlasnya yang ramai, yang lagi sepi kurang ikhlas. Makanya kalau sholat sendirian di rumah, kayaknya pengen buru-buru selesai. Harusnya kaidahnya dibalik. Ya, sesuai riwayat Aisyah, kata Aisyah, saya pernah melihat Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya. Sampai luar biasa sujudnya lama. Nah itu kasus sholat di rumah, bukan sholat di masjid. Nah itu kalau kita pengen menguji sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa alla tubaliya kaifa takunu indal khalqi. Ini yang paling banyak bikin orang ribut. Bapak kalau merasa sudah benar berada di jalan Allah dan tidak merugikan orang lain, jangan pernah pedulikan komentar orang lain. Sekali lagi Pak ya. Wa alla tubaliya kaifa takunu indal khalqi. Kalau Bapak merasa Bapak sudah betul-betul berada di jalan yang baik, tidak merugikan makhluk, tidak merugikan orang lain, jangan merasa khawatir dengan komentar orang lain. Orang kalau masih resah dengan komentar manusia, dengan caci makian manusia, dengan bulian manusia, berarti masih peduli kepada selain Allah. Fokusnya masih kepada selain Allah. Makanya cirinya kekasih Allah adalah la yakhafuna laumata laim. Tidak merasa takut apa saja yang menjadi komentar makhluk. Selama dirinya tidak merugikan Allah, tidak merugikan makhluk, tidak menyekutukan Allah, tidak meremehkan makhluk. Jadi komentar-komentar itu yang dari makhluk, ente mah begini, wah ente mah begini. Selama Bapak tidak merugikan siapapun, berada di jalan Allah, abaikan saja. Ternyata orang itu kalau semakin tebal kupingnya dengan cacian dan makian dan pujian, itu sudah mau naik level, Pak. Kalau Bapak masih bangga dipuji orang, masih merasa kesal dicaci maki makhluk, berarti hatinya masih senang makhluk. Senang makhluk. Hatinya masih senang dikomentari oleh makhluk. Padahal kata ulama, pujian yang sesungguhnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk, Pak, mohon maaf, sekarang Bapak dipuji oleh tetangga, besok Bapak bisa dihina. Betul enggak? Namanya dunia, Pak, dia selalu berubah. Tapi kalau Allah sudah puji hambanya, jangankan sekarang, Pak, di akhirat Bapak dipuji di hadapan seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jadi musuh kita bisa menjadi sahabat kita karena Allah yang memuji dan menjaga kita. Itu satu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan hubungan sosial, bukan. Tetap dijaga toleransinya, tetap dijaga hubungan baiknya, tetap. Tapi jangan selalu hiraukan omongan orang lain. Jangan selalu hiraukan. Saya dulu pernah begitu, pernah merasakan begitu. Ya, kita baru ngaji sebentar aja, Pak Haji. Baru ngaji 1 kali 2 kali. Apa omongannya? Ngaji mulu, mau jadi orang pinter loh. Itu omongannya begitu. Itu kan sangat nyelekit, Pak, ngomong begitu. Ngaji mulu loh, mau jadi orang alim, mau jadi ustad. Udah kebanyakan ustad. Pakai pakaian begitu loh, mau jadi ulama. Diomongin orang, Pak. Pertanyaannya, sabar tidak? Orang kalau semakin tinggi levelnya, udah gak peduli dengan omongan orang lain. Tapi tetap dijaga hubungan sosialnya. Artinya, pujian tidak membuat dia bangga. Cacian tidak membuat dia putus asa dan bimbang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut la yakhafuna laumata laim. Tidak sama sekali terpengaruh dengan omongan manusia. Yang hanya dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir,
wa alla tubaliya bima zahaba minad dunya. Ini yang susah, paling susah. Ya, yang kedua levelnya mungkin kita bisa terapi dan belajar untuk selalu tidak peduli dengan cacian dan pujian orang lain. Jadi dipuji biasa saja, dicaci juga jangan terlalu marah, biasa-biasa saja. Ya. Yang ketiga ini yang susah. Jangan berikan porsi lebih atau jangan terlalu peduli bima zahaba minad dunya. Apa saja yang hilang dari dunia. Harta, keluarga, jabatan, apalagi? Banyak sekali, Pak. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu terlalu risih terhadap apa yang hilang dari urusan dunia kita. Biasa saja. Biasa saja. Ada orang yang sedekahnya ke masjid banyak. Saya bilang ahsan, bagus. Tapi ada juga orang yang kebiasaannya, Pak, yang kebiasaannya bukan sedekah. Makanya saya selalu bilang begini, ada teman saya guru di Tangerang Selatan, suatu saat ngaji, karena saya ada pengajian malam Jumat, Pak. Ada pengajian malam Jumat, dan tanya jawab ke saya. Saya tanya, Pak Ustadz, apa hukumnya orang puasa sunnah, tapi nyindir orang yang gak puasa? Ngomong begini, Pak, ngomong begini. Itu di lembaga pendidikan, ngomong begini. Ustadz sih kagak puasa. Saya bilang, puasanya bagaimana Ustadz? Sah. Pahalanya ada? Enggak ada, saya bilang. Kenapa? Namanya ujub itu. Ujub sampai jelekin orang lain, bisa jadi takabur itu. Padahal puasanya sunnah loh. Jadi maksud saya begini, Pak. Ada orang itu yang mendekatkan diri kepada Allahnya dengan banyak puasa, ada. Contoh, ketua MUI yang kemarin baru meninggal, Banten. Yang sedang haji. Kiai TB Hamid itu. Itu suluk itu maksudnya ibadah yang menjadi rutinitasnya adalah rajin puasa. Ada juga orang ulama yang rutinitas ibadahnya yang menjadi istiqomahnya itu bukan banyak puasa, ada, Pak. Tapi banyak sedekah. Setiap subuh nggak pernah ditinggal. Ada juga orang yang rajin ibadahnya menjadi rutinitas istiqomahnya itu sholat witirnya nggak ditinggal. Maksud saya begini, kalau Bapak ketemu orang yang sedang tidak ibadah sunnah seperti Bapak, maka yang pertama harus Bapak sikapi adalah, oh mungkin dia pakai ibadah yang lain. Oh mungkin dia sekarang gak puasa, paginya sudah sedekah. Gitu loh maksudnya. Jadi baik sangka dengan orang lain. Oh mungkin dia kalau hari ini tidak sedekah, mungkin nantinya dia akan berbuat baik. Jadi etika begini yang sulit, Pak. Susah. Karena orang kalau sudah kecebur dalam agama, nikmat dalam agama, ujian pertama yang dikasih Allah adalah merasa lebih baik dari saudaranya. Itu ujian pertama. Kalau sudah ibadah merasa lebih baik dari saudaranya, itu bibit-bibit kehancuran ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahan dengan ujian Allah. Makanya setiap ibadah minta perlindungan kepada Allah itu udah paling top, Pak. Makanya dalam salat disunahkan baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di balik Bapak bersyukur, nanti endingnya tinggal mengucap kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana dinus saliman, ketika agama ini selamat, menyelamatkan manusia, Bapak tidak usah khawatir kehilangan urusan dunia. Sedih dibolehkan, Pak. Tapi kalau berlarut-larut untuk meresapi urusan dunia, berarti menjadi ukuran orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, janji Allah pasti benar. Itu dulu yang Allah bilang, janji Allah pasti benar. Yang pertama kata Allah, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tergiur dengan dunia yang menjadi fasilitas engkau ke akhirat. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu yang seolah-olah karena Allah padahal bukan. Seolah-olah karena Allah padahal hatinya bukan karena Allah. Itu namanya magrur, tertipu dengan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, model ustadz yang tadi, ustadz kok kagak puasa, tuh yang ngomong begitu tuh, itu contoh orang yang magrur kepada Allah. Seolah-olah dia puasa karena Allah, padahal supaya didengar manusia. Itu namanya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Fisiknya karena Allah,
tapi batinnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tertipu dari tipu daya Allah, tidak lulus ujian tahap awal dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau yang terakhir ini kita bisa belajar. Saya sih sering kasih tipsnya begini. Kalau Bapak salah masukin ke kotak amal duit, jangan dikorek lagi, Pak. Biasanya kan begitu, atau minta kembalian sama DKM kan. Salah masukin. Saya biasanya masukinnya ceban, ini cepean. Ya ternyata udah terlanjur masuk lagi. Dia bawa lidih, dikorek-korek. Mana yang mana ini? Jangan. Maksud saya begini, apa saja yang keceplosan atau hilang dalam urusan dunia, belajar biasa saja, Pak. Belajar sedikit-sedikit biasa saja. Biasanya yang dalam berumah tangga, saya berapa kali ngalamin beberapa pengantin yang datang ke sana, saya di KUA juga. Kadang-kadang yang menjadi pemecah belah keluarga adalah urusan dunia yang kehilangan sedikit. Saya kasih contoh deh. Yang namanya istri, Pak, mau istrinya cakep atau tidak, mau istrinya pinter kuliah atau tidak, namanya duit pasti paham. Enggak mungkin enggak, pasti paham kalau urusan duit. Nah, satu saja kehilangan atau tidak sepakat suami dengan istri, itu bisa berantem, Pak, konfliknya. Maksud saya begini, belajar sedikit-sedikit komunikasi yang baik antara dua belah pihak, suami dan istri. Apapun yang kita hadapin dalam rumah tangga, mau itu urusan ekonomi atau yang lain, suatu saat Allah kasih ujian hilang, suatu saat Allah kasih ujian itu bukan milik kita, belajar biasa saja. Jangan sampai menggebu gitu loh. Walaupun kadang-kadang memang ini syahwat ini yang main, Pak. Motor gua boleh kredit, udah ngumpulin duit capek-capek, tahu-tahu lu pakai sholat subuh di masjid hilang, bininya nyap-nyap. Tuh gara-gara begitunya tuh. Jadi pas orang dalam kondisi emosi, setan masuk, Pak. Setan masuk. Seolah-olah pakai dalil begini. Ini biasanya orang kalau konflik rumah tangga bilangnya begini. Entah istrinya ngomong hulu, tahu hulu, Pak ya? Gugat cerai. Dalam bahasa agamanya namanya hulu atau fashun nikah. Akadnya dirusak. Kalau laki-laki makai sigot talak. Pulang aja ke rumah emak lu. Itu kinayah loh, sindiran. Pulang saja ke rumah ibumu, tidak usah balik lagi kemari. Itu sindiran. Ya, ada ulama yang bilang bisa jadi, bisa tidak. Ya, tapi umumnya kalau sindiran itu tidak, butuh penegasan lagi. Ya, kalau sindiran saja, kalau pakai kalimat sindiran. Atau ada orang ngomong begini biasanya, kalau kamu keluar rumah tanpa izin saya, maka satu langkah jatuh talak. Jatuh benar. Namanya talak bitaklik, digantungkan. Maksud saya problem orang sekarang kawinnya mau, tapi mempertahankannya nggak mau. Itu, Pak, mau KUA Cipondoh atau Tangerang, orang yang kawin itu variatif usianya. Ada yang masih muda, ada yang udah tua pengen kawin lagi. Udah tua ngikut penataran lagi kata saya. Emang sebelumnya kagak ngikut, udah tua bangka pakai penataran kawin. Bukannya udah paham ya ilmu laduni apa? Saya bilang, pakai penataran lagi. Bukan Pak Ustadz, biar keberasa ini kan yang 2 kali katanya. Ya elah haki-haki kata saya. Nah ini yang kadang-kadang kita susah bisa mengontrol. Kenapa? Kehilangan satu urusan dunia, itu yang lain nyamber kemana-mana, Pak. Sampai terjadi konflik internal yang luar biasa. Ya, belakangan belum lama datang ke saya, masih muda, pasangan suami istri, ngomong begini, saya sudah pengen cerai sama istri. Kenapa emang? Karena istri saya begini. Punya anak enggak? Punya 1, berapa? 7 bulan. Bayangkan, Pak. Anak baru 7 bulan, dengan enaknya suami bilang, saya mau pisah Ustadz. Tolong mediasikan saya katanya. Dia enggak pikir anaknya yang masih merah. Belum 1 tahun. Problemnya apa? Saya tanya. Problemnya karena istri saya sering main judi slot. Istrinya loh, bukan dianya. Istrinya sering main judi slot. Judi online. Judi online itu akhirnya apa? Duit lebaran buat apa tuh diambil gitu loh, buat judi dipakai. Akhirnya pusing juga tuh jadi suami ya. Saya korek-korek masalahnya. Kenapa istrimu bisa kenal judi slot? Dia diem dulu tuh lama. Dia bilang, saya sih yang ngajarin, Pak. Ya elah kata saya. Emang lu setannya itu mah. Jadi yang ngajarin dianya awalnya sebelum nikah diajarin gitu sama suaminya. Suaminya udah tobat, dia masih terus. Yaitu mah ente biang keroknya namanya. Kenapa ente biang kerok, ente yang mau ceraiin istri? Harusnya ente tanggung jawab udah ngajarin istri. Begitu sabar itu ujian. Ya, ini yang kadang-kadang kita
susah juga ya. Akhirnya apa? Urusan cuman finansial rusak semuanya. Dengan pakai hadis abghadul halal indallahi at-talaq. Saya baca di kitabnya Imam Asy-Syaukani yang mengarang kitab Nailul Autor, hadis itu bermasalah. Tapi kenapa banyak dipakai oleh orang sebagai dalil boleh cerai? Kan aneh itu. Paling ibadah sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah tapi halal, itu cerai. Itu dijadikan dalil oleh orang-orang yang cerai itu katanya. Abghadul halal indallahi at-talaq. Pak Ustadz, kan boleh dalam agama. Iya boleh. Cuman lu jangan pakai di hadis itu, jangan. Seolah-olah Nabi itu membenarkan cerai. Mari kita lihat seberapa banyak istrinya Rasulullah. Mana yang diceraikan? Yang diceraikan dalam sejarah paling cuman satu, Pak. Itu pun bukan kasus berantem, bukan. Itu pun untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau Anda kan pakai dalil supaya Anda menang dengan istri. Supaya Anda itu bisa kepentingannya terwujud. Ini bahaya yang begini kata saya. Jangan main camat comot lah. Anda gak paham itu kadang-kadang main belagu-lagu aja pakai dalil. Ya, harusnya tanya dulu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita jaga tiga ini. Jadi sekali-kali bolehlah merasa misalnya ada yang hilang atau ada yang ketinggalan atau apa. Selama masih milik kita, insya Allah milik kita. Begitu kira-kira. Jadi kalau orang tuh merasa khawatir kehilangan dunia, berarti orang itu satu ragu dengan janji Allah, yang kedua meragukan Allah itu salah ngasih sesuatu. Kalau milik pasti milik kita, asalkan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini 3 poin ini kita rawat, belajar supaya nanti semakin istanaratul qulub, semakin bercahaya hatinya. Kalau sudah hatinya bercahaya, insya Allah salat berjamaah nikmat, ngaji pun nikmat, sedekah pun nikmat, puasa pun nikmat, semuanya karena berawal dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian terbesar adalah melawan istiqomahnya hati. Kalau hati kita sudah istiqomah, Bapak minta setiap ba'da salat, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itunya sudah dijaga, Bapak enggak usah khawatir secara zahir, insya Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab.